Melek budaya, budaya melek. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita adakan belusuan ke Desa Bendo, yaitu arah baratnya dari situs Kumitir. Di desa ini lagi ada penggalian untuk tanah, untuk uruk ya. Jadi ini X dari galian untuk bikin batu bata merah, sementara untuk linggannya sudah tidak begitu produksi karena tanah di bawahnya ini banyak bermaterial dari pasir. Jadi untuk galian ini akhirnya para penggali menemukan batu bata yang ukurannya ekstra besar seperti ini. Dan itu banyak sekali di sana batu bata yang ukurannya besar. Ini arahnya sisi dari sebelah baratnya Kumitir, situs Kumitir. Kita tarik garis ke barat, di sana ada Candi Tikus atau Petirtan Tikus ya. Petirtan Candi Tikus di sebelah sana. Arah dari timur tetap arahnya kita eksplor untuk timurnya Trowulan. Jadi batu bata ini masih utuh dan banyak sekali, ukurannya ber-20 kali 30 cm dengan ketebalan 5 cm. Nih, dan kelihatannya beda banget karena strukturnya yang di sini. Coba bisa di pusat ya. Batu bata yang punya garis melingkar ini, kalau kita dapat informasi memang peruntukannya beda dengan yang pakai garis lurus, juga yang agak bengkok itu. Kita lihat proses penggaliannya. Jadi tanah yang masih utuh sampai tergali, kita akan telusuri terus. Jadi ini galiannya. Jadi di galian ini kita lihat ada batu andesit seperti itu, batu granit seperti itu bisa struktur lantai. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita lihat ada batu bata yang garisnya lurus. Garisnya lurus. Bayangkan garis lurus ini ya kan? Ini katakan 2 jari. 2 jari ini jari saya lebihin. Berarti jarinya orang-orang dulu tuh lebih besar orangnya dan mungkin posturnya jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 180 ke atas sampai 2 meter posturnya orang-orang Majapahit dulu. Dan kita lihat di sini. Nih. Nah, ini strukturnya masih utuh ini. Strukturnya masih utuh dan yang di atas ini porak-poranda. Kan nggak mungkin sih ini di bawah materialnya oleh manusia dengan bentuk batu bata yang tidak beraturan di atasnya, sementara yang di bawahnya masih utuh seperti ini. Apakah mungkin peristiwa memang terjadi pada masa waktu itu banjir bandang besar yang ada di Trowulan ini, karena melihat material yang dibawa oleh air, yaitu material sedimen itu banyak banget dan besar banget, kedalamannya 1 sampai 2 meter. Kalau dari letusan gunung berapi kayaknya masih jauh juga ya. Kenapa? Kalau letusan gunung berapi oke lah teori itu. Tapi kita juga mikir kenapa kalau letusan gunung berapi hanya Trowulan yang tenggelam, sementara di daerah Wirasaba atau Mojo Agung enggak. Dia masih tetap, karena logikanya Trowulan ini letaknya di cekungan. Jadi dia cekung rembesan dari beberapa gunung yang ada di selatan, juga sungai-sungai besar. Mungkin dulu ada 20 waduk besar zaman Majapahit itu. Yang sekarang beradanya juga tidak ada ya. Tinggal Segaran, Balongtowo, Balong Bunder yang dulu ada di Bawurno, ada di Domas. Kebetulan Domas dekat sekali dengan lokasi ini, juga Gedung Wulan. Sekarang beberapa waduk yang lain yang untuk menopang pengairan di Kota Raja juga merupakan transportasi air. Jadi dulu banyak bendungan, hampir ada 20 bendungan yang ada di Majapahit, ibu kotanya. Dan kita lihat sekarang ini materialnya yang ada, coba sebelah sana. Nah ini kan jelas kelihatan strukturnya seperti ini. Ini bawah ini pasir ini. Jadi ini pasir, sebenarnya kerikil. Begitu teraturnya tempat seperti ini. Sementara setelah pasir, kerikil, pasir, lanjut lagi ke endapan lumpur yang akhirnya menjadi tanah, dan di atasnya ada batu bata seperti itu, dan batu-batu andesit juga batu granit. Ini membuktikan apakah mungkin material yang seperti ini merupakan peristiwa besar dari banjir bandang, ya kan? Entah banjir bandang itu karena faktor alam atau memang sengaja berapa bendungan itu dijebol di arah terakhir peradaban Majapahit itu. Karena melihat lulu lantaknya Kota Raja di Trowulan, rata-rata hampir 90% mereka terpendam oleh tanah yang dibawa oleh air. Kita lihat seperti ini.
Jadi ini mungkin jarak lumpur yang dibawa zaman banjir bandang itu. Karena apa? Struktur batu batanya juga tidak sama, tapi ada juga yang rata, ada yang miring ke kiri, temboknya miring ke kanan. Kita akan telusuri terus daerah Bendo ini sampai ke timur, karena kita akan melihat berapa banyaknya sebaran batu bata merah di sini. Jadi ini kita lihat di sini banyak sebaran batu bata merah. Ini strukturnya masih utuh yang atas ini. Ini masih utuh. Dan di sini kita tidak menemukan periuk, belangga, terakota, bahkan keramik-keramik itu tidak ada. Apakah mungkin ini satu rangkaian dengan tembok yang ada di situs Kumitir? Melihat satu pagar, mungkin yang tidak banyak aktivitas penduduknya karena menyangkut satu pembatas keamanan juga. Karena di sini tidak ada, kita temukan berapa bukti-bukti tentang alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ini aneh juga nih. Ini kita temukan serpian batu putih, material batu putih. Dan anehnya setelah kita balik, ini ada ukiran. Nah, biasanya istimewa banget di saat benda ini materialnya terbikin dari batu putih. Oh, ternyata ada keramik. Nah, keramik merah juga ini. Merah juga. Barusan saya tadi saya pikir tidak akan menemukan beberapa benda-benda dari keramik dan sebagainya. Tapi ternyata ini ada lagi. Ini yang sebelah ini. Nih. Coba kita lihat. Apa ini? Oh, maaf juga. Coba kita lihat dulu di longsoran tanah seperti ini. Ini sudah ada bukti bahwa satu keramik dan satu pecahan batu putih. Kita akan telusuri terus sampai sisi timur. Jadi ini kita akan lanjut terus penelusuran kita sampai sisi timur. Itu sebelah sana ada sumur. Coba kita datangi sumur itu. Jadi ini galian untuk ngambil material uruk di Desa Bendo, arah sebelah barat dari situs Kumitir. Nih batu bata besar juga banyak di sini. Nah, ini kita menemukan struktur sumur kuno zaman Majapahit. Ini sumur yang bentuknya terbikin materialnya dari batu bata yang memang khusus didesain untuk sumur. Jadi apabila batu bata ini disatukan, dia akan membentuk satu lingkaran untuk sumur itu. Dan ini berarti kesimpulannya, apakah sumur itu ada di depan rumah atau di belakang rumah? Kita dari sumur ini bisa tahu nanti kesimpulannya kira-kira bangunan di sini menghadap kemana. Karena apa? Selama kita keliling dari Trowulan itu selalu banyak sumur-sumur yang berjajar dan lain sebagainya. Tapi ini cuma satu. Mungkin kalau sumur yang banyak itu adalah satu tempat peribadatan untuk mengatasi antri dari beberapa umat yang mau ibadah itu untuk mengambil air. Maka dibikin banyak sekali dan dia berjajar. Sampai ada sumur pitu, sumur limo, sampai ada yang 12 seperti di Ngelinggo itu. Tapi kita lihat ini cuma satu. Cuma satu seperti ini. Dan kita lihat di sisi sana, dari struktur tanahnya itu mulai dari pasir, kerikil, pasir lagi sampai akhirnya ke lumpur yang sudah mengeras menjadi tanah. Jadi ini kelihatan banget di sini. Dan letak geografis tempat ini memang dia ada di cekungan, Memungkinkan juga memang air mengalir dari atas ke bawah dan sifatnya air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kenapa struktur di sini ada yang morat-marit gak karuan di atas, tapi di bawah masih utuh. Dan notabene kalau memang itu ulah dari manusia dengan tenaga manual manusia, kayaknya tidak mungkin juga. Karena beberapa
tebing yang kita lihat tadi itu dilihatnya pernah terjadi banjir bandang besar yang selama ini mungkin tidak pernah menjadikan satu kesimpulan ya, mana Trawulan kok bisa tenggelam semua. Kalau dari letusan gunung berapi mungkin dia dari atas ke bawah, istilahnya bangunan itu akan ambruk. Tapi kita lihat di Trawulan beda. Ada beberapa bangunan yang geser, agak bergeser. Jadi ada pagar itu yang tetap strukturnya tapi dia agak miring. Apakah karena gempa bumi dan apakah karena banjir bandang besar? Nih salah satu bukti bahwa di tempat ini banyak kerikil dan di atasnya ini pasir juga. Jadi ini pemandangan yang sangat biasa yang kami lihat di Trawulan dengan kebesaran kerajaan masa lalu Majapahitnya itu. Linggan berhiaskan beberapa galian tanah, ada tumpukan batu batah merah, ya kan, sesuatu yang sudah biasa banget di Trawulan seperti ini. Dan ini bukti kebesaran masa lalu itu memang ada, tidak bisa dipungkiri kalau Majapahit satu kerajaan besar, satu peradaban yang sangat bagus di era abad 13-14 itu. Jadi kita akan terus kalau mungkin Anda ingin lihat itu yang agak ke timur itu ada pohon di sana. Di timur pohon itu ada situs Kumitir. Situs Kumitir di sebelah selatan itu juga situs juga. Jadi tempat untuk galian ini dikelilingi oleh situs dan tidak menutup kemungkinan sebelah barat ini ada telaga yang merupakan juga tandon untuk air. Kita lanjut terus, ikuti terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.